Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrimah, NIM E 2019-1152. Kelas Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan menanggapi penjelasan dari dosen saya, yaitu Abdul Wadud Nafis, tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Secara teoritis, ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua, ekonomi tiga sektor, yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, ekonomi empat sektor atau ekonomi terbuka. Ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah perekonomian dua sektor sering disebut dengan perekonomian tertutup sederhana, yang merupakan suatu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Pada perekonomian ini, pemerintah tidak ikut campur, baik berupa transaksi-transaksi luar negeri, pemungutan pajak, dan pengeluaran konsumsi pemerintah, dan sebagainya. Dan tidak ada transaksi ekonomi dengan negara lain. Dan selanjutnya, aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor yaitu ada 4. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Dan yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Dan selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan dalam ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan deposibel. Sedangkan fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dalam pendapatan nasional atau pendapatan deposibel. Dan selanjutnya, investasi dan fungsi investasi yang ada dalam ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Investasi yaitu merupakan pengeluaran atau pembelajaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Fungsi investasi yaitu merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan pendapatan nasional. Fungsi investasi dibagi menjadi 2, yaitu fungsi investasi otonomi dan investasi terpengaruh. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Sedangkan investasi terpengaruh
merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.